Nikita Mirzani jalani pemeriksaan polisi hari ini, pelapornya Isa Zega. Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Kali ini, pelapornya adalah Isa Zega yang menuding Nikita memberikan keterangan palsu. PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi, membenarkan adanya pemanggilan terhadap bintang film Komik 8 itu. Pemanggilan resmi dilakukan melalui surat yang dilayangkan pada 6 Januari 2025. Nikita dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Iya betul, jadi dari penyidik sudah melayangkan surat kepada NM untuk dimintai keterangan hari ini, kata Nurmadewi di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, hingga waktu yang ditentukan, Nikita Mirzani belum hadir di Polres. Penyidik masih menunggu kehadirannya untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Jamnya sudah ditentukan, sementara ini penyidik masih menunggu. Ia tambah Nurma dikutip pikiran-rakyat.com dalam kanal YouTube Mantra Room. Isa Zega, melalui media sosial, sebelumnya menegaskan agar Nikita Mirzani tidak mangkir dari panggilan polisi. Ia mengunggah pernyataan bahwa laporan ini penting untuk diselesaikan secara hukum. Nikita Mirzani harus menghormati panggilan ini. Jangan mangkir, ditulis Isa Zega dalam unggahannya. Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan ibu 3 anak tersebut. Selain kasus dengan Isa Zega, perseteruan Nikita dengan Fitri Salhuteru juga menjadi sorotan publik belakangan ini. Sampai berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari pihak Nikita Mirzani terkait kehadirannya di Polres Metro Jakarta Selatan. Situasi ini memunculkan spekulasi di kalangan publik, apakah Nikita akan memenuhi panggilan atau memilih absen. Nikita Mirzani diperiksa terkait pemukulan Isa Zega. Nikita Mirzani dijadwalkan diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan pada Rabu, 8 Januari 2025. Terkait yang dilaporkan oleh inisial Z terkait 240 KUHP dan 242 KUHP soal dugaan melakukan sumpah palsu, kata PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Nurmadewi di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025. Kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Isa Zega kembali mencuat. Pada Rabu, 8 Januari 2025, Nikita dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan terkait dugaan sumpah atau keterangan palsu yang dilaporkan oleh Isa Zega. Peristiwa ini berakar dari perselisihan mereka beberapa tahun lalu. Isa Zega pernah menjadi korban pemukulan, dan nama Nikita Mirzani sempat disebut sebagai dalang di balik insiden tersebut. Namun, Nikita membantah tuduhan itu dan balik melaporkan Isa atas dugaan pencemaran nama baik dan sumpah palsu. Kasus yang dilaporkan Nikita bahkan sempat naik ke persidangan. Isa Zega ditahan dalam proses hukumnya, namun akhirnya divonis bebas pada Agustus 2022. Putusan tersebut menandai akhir dari salah satu babak perseteruan panjang antara kedua belah pihak, meski tampaknya konflik belum sepenuhnya selesai. Hari ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memanggil Nikita Mirzani untuk memberikan keterangan terkait laporan Isa Zega. Yolo B2. Baru saksi aja, udah kegirangan. Yolo B2, kalau bisa mending diam-diam dulu deh. Nanti malu A1, ya. Repost-repostan sama si Niki Bull. Lu itu dianggap sama Niki Bull. Kalau mau, kenapa nggak Niki Bull aja yang laporin gue? Kenapa? Karena Niki Bull ketekongan. Pernah melaporkan gue di kalah, ya. Akhirnya gue lapor balik. Jangan sampai nasib lu sama kayak dia. Yolo B2, lu itu kan baru seumur jagung tuh, ya, huru hara di media sosial. Kami ini udah senior, ya. Gue Niki Bull itu udah seniornya media sosial, huru hara, ya. Lu nggak punya taktik, lu bodoh, kena jebak lu. Mending kalau ngelaporin mami online itu mending diam-diam gitu loh. Baru jadi saksi aja langsung posting sana posting sini, ya kan? Kayak kemarin A1, A2, A1, A2, A1. Ini kali ini A1, A1. Kalau mau laporin itu atau saksi BAP itu diam-diam nih, kayak mami online nih, ya kan? Udah 1 tahun ngelaporin bos lu. Diam-diam. Kenapa gue sekarang speak up? Karena sudah gue udah disaksi, udah. Saksi-saksi gue udah di BAP, udah. Nah, hari ini melayang tuh surat cinta, ya. Buat bos lu. Bentar lagi lu. Jadi kalau gue bilang, mending diam. Shh, shh, gitu loh.
Ya, kalau lu diam, baru gua acungin jempol. Lu keluar-keluar dari dulu, jadi ujung-ujungnya netizen tuh nanya, ya Niki Bul 5 miliar yang mana? Mana? Sulit ya, sulit. Mama santai ya, nggak castis-castis, nggak ada atensi-atensian, nggak ada backing-backingan ya. Pelan tapi pasti ya, walaupun 1 tahun, pelan tapi pasti. Itu ya, jangan terburu nafsu, nafsu ya, udah A2, udah A3, udah kayak paper happy, A3. Sulit ya, lawan mami online ya sulit. Ya udah, aku ladenin 3 slide aja ya. Madam. Liburan nggak tenang, ya? Nggak tenang, lu punya liburan. Bedog di rumah. Tenang, legang kolam. Nggak jadi. Bangun, ya? Puas. A1. Lagi A1. Gue jadi saksi. Ya, gue jadi saksi. Masih palsu lu. Cerita ya, kali ini memang kita bahas ujung-ujungnya tentang si kuli koper, anaknya Hargono, namanya Yoke Chong ya, yang ibunya dulu pernah dipungut di depan kelenteng ya. Jadi memang bibit bebet bobotnya ini, bibit bebet bobot gembel ya. Maafkan, mulut mami online ini di awal 2025 memang agak tajam, agak sadis, agak menghina. Bukan agak menghina sih, emang niat mami menghina. Karena memang yang dihina ini emang pantas menerima hinaan, karena suka memfitnah ya, suka ngejelek-jelekin orang. Biasanya kan kalau orang yang suka ngejelek-jelekin orang itu kan orang yang baik gitu ya, karena susah mencari kejelekannya, jadi harusnya dijelek-jelekin gitu loh. Tapi ya itu susah untuk menjatuhkan orang itu gitu loh. Nah, ini tugasnya si Yoke Chong ini, anaknya Hargono ini nih. Jadi anaknya si Hargonceng ini, yaitu si Yoke Chong ini, memang tugasnya seperti itu gitu ya. Jadi ternyata anak-anak online, dia ini dibayar oleh salah satu orang namanya Jade ya. Dan dia sendiri yang ngomong ya, Yoke Chong ini ngomong, dia diterbangkan dari Amerika ke Indonesia hanya untuk ingin untuk menjatuhkan seorang Kak Fitri Salhuteru dan juga Ibu Nat. Ya, mami kan baru tahu nih Ibu Nat ini, dengan Ibu Nat, sahabatnya Kak Fitri kebetulan ya. Dan mami pun baru tahu anak-anak online ya, ternyata mami pun difitnah, katanya mami ini temenan sama suaminya Bu Nat. Nah ini ya, ini sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak logika. Makanya ini harus mami jelaskan dan mami luruskan juga nih ya kan, karena memang Yoke Chong ini emang udah dibayar, nanti mami posting videonya. Nah, mami tahu Bu Nat ini karena sering dimention dan diposting sama Yoke Chong ya, dan mami baru berani ngefollow dan juga baru berani ngobrol dan berani ngetek kemarin anak-anak online ya. Nah, sedangkan pengakuan si Yoke Chong ini, mami ini udah kenal lama, jadi dibilang mami ini di backup gitu ya. Tapi ya rezeki itu anak-anak online ya bukan hanya sekedar uang. Ternyata rezeki itu bukan hanya sekedar harta, tetapi rezeki itu juga pertemanan. Akibat si Yoke Chong memfitnah mami bersama Ibu Nat juga, akhirnya mami kenal lah Bu Nat ini. Mami follow, kepo kan, ini siapa gitu loh, kepo maminya, mami follow, lalu kita DM-DMan kemarin dan mami tag gitu kan, mami sengaja nge-tag kan, jadi akhirnya kita kenal-kenalan. Nah, pas mami tag dan nggak ada pikiran apa-apa, tiba-tiba teman mami ya, sahabat mami di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang, nge-DM, ngebalas komen, mami itu teman aku juga, sahabat aku juga, dia orang Bangka Belitung. Lalu mami DM dong Bu Natnya, Assalamualaikum Bu Nat, Bu Nat orang Pangkal Pinang ya, Bangka Belitung ya, temannya Mas Dodo. Iya, katanya, oh aku pernah loh di Bangka Belitung. Akhirnya mami buka dong dengan bahasa Bangka Belitung. Oh yuk, salam kenal loh,
ku pacak be bahasa Bangka Belitung, ku dulu di Pangkal Pinang. Orang di mananya Kak, katanya kan. Jadi kami tuh kayak nyambung gitu loh anak-anak online. Ku dulu di jalan itu Pelipu, ku yuk dekat. Ku buka butik di Jalan Balai, Camia katakan. Nah, jadi kami nyambung nih pakai bahasa Bangka Belitung, Pangkal Pinang, tapi kami kan. Nah, oh teman Mas Dodo, weh ternyata kita tetangga, oh di mana yuk, gitu kan. Jadi panggil-panggil ayu-ayuan lah kami. Ayu itu kan kalau bahasa Pangkal Pinangnya itu kakak gitu ya kan. Lah berapa lama di Jakarta? Kula 25 tahun yuk. Tahun berapa di Pangkal Pinang ya? Wih lah lama, pokoknya 25 tahun yang lalu lah. Macam tu ya kan. Jadi kangen kan Pangkal Pinang. Tuh ya. Jadi Mami nggak tahu gitu loh Bu Nat ini ternyata orang Bangka Belitung gitu loh. Nah itulah namanya rezeki ya. Ternyata Bu Nat ini orang Pangkal Pinang gitu. Mami sih bukan orang Bangka, tapi ku pacak lah pakai bahasa Pangkal Pinang. Oh. Ku kan lalame di Sanen kan. Jadi nih perlu kalian ketahui bahwasanya ya Mami sama Bu Nat itu baru kan aduh nih ya ngadi-ngadi nih si Yo Kecong ini ya suka ngadi-ngadi katanya kami itu udah kenal lama. Ya, kalau kemarin Mas Dodo nggak DM, ya Mami nggak tahu. Ternyata Bu Nat ini adalah orang Bangka Belitung, tepatnya di Pangkal Pinang gitu. Dan dia bikin butik katanya ada di Jalan Balai. Nah, di Jalan Balai itu Mami sering makan mie koba. Kalau nggak salah ada di sana mie koba. Nanti deh kalau seandainya Mami ke Bangka Belitung, Mami akan main ke sana, ke Pangkal Pinang. Oh, larinduk orang kita nih ya ndak. Bisa kan Mami? Nah jadi Mami dan nama Bu Nat itu benar-benar memang nggak kenal anak-anak online. Tapi kok bisa-bisanya difitnah seperti itu ya? Astagfirullah ya anak-anak online-nya. Ya begitulah kalau mulut war-werwar yang tidak pernah disekolahin oleh orang tuanya ya seperti ini gitulah. Tapi berkat dia juga akhirnya Mami kenal dengan Ibu Nat. Nah ya. Makasih Mas Dodo gitu ya. Aku nggak makasih sama si Yo Kecong. Ngapain makasih sama Yo Kecong? Karena dia itu tukang fitnah. Bukti-buktinya ada dan konkret. Gue bilang kalau lu mau gue bantu, lu terbangin gue ke Indonesia. Dan bener guys, dia beliin gue tiket. Gitu. Jadi dia cerita yang bikin Mami geli-geli sendiri anak-anak online ya. Kalian tahu nggak? Jadi tadi itu si Dede anak durhaka alias si Wahyu ya, nggak usah panggil Dede deh, Wahyu. Karena nama asli dia tuh Wahyu ya. Dede itu kan dari Mami ya, tapi kok masih dipakai gitu sampai katanya aku ini orang nggak berguna, tapi nama aku masih nama yang aku sematkan masih dipakai gitu ya kan. 7 tahun loh aku kasih tumpangan ya. Katanya aku orang jahat, balikin dong uang aku semuanya gitu loh ya. Nggak mampu ya orang tuamu kasih kamu makan selama 7 tahun ya. Oke nih Mami cerita lucunya di mana ya, bagi Mami lucu nggak tahu bagi kalian ya kan. Dia kan live gitu ya. Dan dia ngomong kayak gini gitu, ada yang ngasih DM-nya ke Mami gitu, katanya aku sih nggak pernah ya dijahatin sama dia, dia sih nggak jahat ya, tapi di podcast ngomongin gue jahat katanya kan. Tapi aku sih nggak pernah ya dipukul sama dia, aku nggak pernah diapa-apain sama dia, nggak pernah, cuman ya aku kecewa aja sama dia. Ayo kecewa apa? Ayo. Terus dia bilang gini lagi. Ya, walaupun aku nggak pernah dipukul sama dia, tapi aku ingin menyelamatkan Atta. Aku ingin Atta itu merdeka juga seperti aku gitu. Otaknya tuh kayak sengklek gitu loh, cara ngomongnya kayak budu bagak kalau kata orang Bangka ya, dia tuh budu bagak, bunga nian kata orang Palembang ya dak. Jadi iya, aku mau menyelamatkan Atta supaya bisa mandiri kayak aku. Supaya ya mandiri aja lah, aku menyelamatkan dia. Tunggu aja, pasti aku akan ajak Atta keluar dari sana. Dede,
jangan jangan kau ajak-ajak Atta hidup susah kayak kau, ya. Hei Wahyu, Febri, ya. Jangan kau ajak-ajak Atta hidup susah. Atta itu udah seneng. Atta itu mewah, ahli waris tunggal, ya. Jangan kau ajak-ajak dia hidup miskin kayak kau. Hah? Orang tua kau nggak mampu. Mampu orang tua kau biayain kau hidup di Jakarta. Udah hidup gembel di Jakarta, sok ngajarin Atta mandiri. Wahyu, jangan kau ajak-ajak Atta hidup susah kayak kau, ya. Lebih baik kau pikirkan kehidupanmu sendiri. Kalau kau sudah keluar dari apartemenku, dari rumahku, itu tandanya kau sudah sampah, ya. Kau layak digandengkan dengan sampah Bantar Gebang yang akan dimusnahkan. Jangan kau ajak-ajak Atta hidup susah kayak kau, sayang. Hidup luntang lantung, gak punya kerjaan, pakai rambut palsu. Lu sama kayak Yo Kecong sama bapaknya juga. Atta udah punya rumah, ya. Udah punya mobil. Lu punya apa? Lu hanya punya apa? Lu hanya punya lu cinta. Lu hanya punya Bang Patah. Lu hanya punya Bang Fatah yang punya rumah di Jagakarsa. Lu cuman punya Bang Patah yang tinggalnya di perbatasan antara Jagakarsa dan Depok, ya. Yang dibangga-banggakan sama Bang Patah yang punya rumah 75 meter, ya. Lu tahu 75 meter itu lebih gede rumahnya si Atta, ya. Lebih gede, lebih mahal. Atta aja bisa beli rumah 1,9 miliar. Ya, jadi jangan kau ajak Atta hidup susah, ya. Dia senang, dia udah kuliah. Bahkan ini mau dia ke Australia dan lanjut nanti S2 ke Kanada. Nah, lu masih berkutat nang Tuban. Ngono lo. Mulai kampung nang Tuban iki lo. Nanti kalau orang tuamu itu loh nggak tahu malu, mending pulang kampung nang Tuban, ya. Sesok aku nang Surabaya itu loh, yo. Sesok aku nang Surabaya, sampai nang Tuban loh. Mulai kampung sana, ya. Nggak usah ikut-ikut campur gitu loh. Ingin menyelamatkan Atta, lapian dasmu iku lho. Mencekno. Jancuk sampean iki. Sesokan saya mau menyelamatkan Atta. Selamatkan diri sampean gitu ngono lho. Ya. Orang tuamu aja itu udah mau metong liat kelakuanmu, ya. Udah nggak lulus sekolah, pengen jadi artis, sekarang pakai wig, sadar diri gitu loh. Sampean ini sadar diri gitu loh. Tinggal di rumah Bang Patah sana, yang 75 meter lebih gede kolamnya Mami Online. Tinggal situ.